Apa yang membuat sukacita dalam ajaran Tuhan Yesus berbeda dari kebahagiaan dunia? Perbedaannya terletak di sumber kebahagiaannya. Kebahagiaan dunia mengajarkan kalau mau bahagia itu, kita harus punya banyak uang, punya kesehatan, punya pendidikan yang bagus, punya hubungan yang baik dengan keluarga, serta karir yang sukses. Sedangkan kebahagiaan dalam Tuhan Yesus mengajarkan, jika kita mau bahagia, pertama-tama kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber sukacita. Kebahagiaan dunia adalah merasakan senang dan gembira di dalam hati ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang berharga. Memang benar, kita semua menginginkan itu. Akan tetapi, pada dasarnya, kebahagiaan dunia itu bersifat sementara dan bisa berubah-ubah. Kita mungkin merasa bahagia pada saat mendapatkan hal-hal seperti barang mewah, uang, mendapatkan pujian, atau hal lain. Tetapi rasa bahagia itu seketika sirna pada saat kita kehilangan semuanya itu. Ketika kita kembali mulai menghadapi kesulitan atau tantangan hidup. Bahkan rasa bosan yang sering kali ada di dalam hati manusia juga bisa menyebabkan rasa bahagia ini menghilang. Sungguh sangat tidak bisa diandalkan jika fokus kebahagiaan kita itu dunia. Padahal hati yang gembira adalah obat, membuat sehat badan. Hati yang gembira juga bisa memberikan kita semangat juang dalam menjalani hari, memotivasi kita untuk bisa disiplin, dan yang terutama bisa membuat kualitas hidup kita dan orang-orang di sekitar kita meningkat. Maka Tuhan tahu betapa pentingnya hati yang gembira dalam hidup manusia. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita rahasia mendapatkan sukacita atau hati yang gembira. Jadi sukacita adalah keadaan hati yang merasakan kegembiraan karena memiliki hubungan dengan Tuhan yang memberikan kita sukacita. Kalau kita berbicara Tuhan, maka kita harus ingat bahwa sifat Tuhan itu dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya itu tidak pernah berubah. Segala sesuatu yang ada di dunia ini diciptakan untuk Tuhan dan bisa ada karena Tuhan. Dan Tuhan sekali untuk selamanya telah menyampaikan isi hatinya kepada umat manusia melalui Alkitab. Alkitab adalah buku terpenting di dunia yang pernah ada. Karena Alkitab adalah satu-satunya buku yang memberikan kita informasi akurat tentang Tuhan. Jadi melalui Alkitab, kita mengetahui bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Jika Anda merasa kok hidup Anda belum diangkat oleh Tuhan, masih gini-gini aja, bahkan jika ada di antara kalian yang merasa Tuhan tidak begitu baik karena hidup Anda masih penuh dengan masalah, inilah jawabannya buat Anda. Ketahuilah bahwa Tuhan itu belum selesai dengan hidup Anda. Masih banyak hal yang belum Tuhan lakukan dalam hidup Anda. Tuhan itu sekarang sedang memproses hidup Anda agar nantinya jiwa Anda selamat. Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada rencana indah yang sedang Tuhan sediakan bagi masa depan Anda. Maka tetaplah berpegang teguh dalam iman bahwa Tuhan itu baik. Jika iman Anda goyah karena kesusahan hidup, ingat, Anda sekarang masih nafas, masih hidup. Jadikan itu bukti konkret bahwa Tuhan belum selesai dalam hidup Anda. Karena jika Tuhan sudah selesai, seharusnya Anda sudah tidak bernafas. Jadi memiliki hubungan baik dengan Tuhan akan mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Ingat, sukacita itu adalah merasakan kegembiraan. Sukacita bukanlah kebahagiaan dunia yang sementara, tetapi suatu keadaan hati yang terus mengalir seperti sungai yang mengalir. Jadi hati kita akan terus-menerus merasakan kegembiraan. Seperti lagu sekolah minggu yang berjudul, Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Jadi sekali lagi, yang membuat berbeda antara kebahagiaan dunia dengan sukacita Tuhan adalah dari sumbernya.
Kebahagiaan dunia seringkali bergantung pada kondisi atau hal-hal materi, seperti uang, prestasi, atau popularitas. Namun, sukacita dalam Tuhan Yesus berasal dari hubungan kita dengan Tuhan dan pemahaman kita tentang kasih-Nya. Sukacita ini tidak bergantung pada apa yang kita miliki atau apa yang terjadi di sekitar kita, tetapi pada iman akan kehadiran dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Jadi meski kita mungkin sedang menghadapi kesulitan, kita bisa tetap merasa sukacita karena kita tahu bahwa Tuhan ada bersama kita. Apakah Anda pernah melihat orang yang memiliki hati gembira itu menderita? Tentu saja tidak. Jadi, hati yang gembira merupakan kunci sukses dalam menjalani hidup ini. Karakter baik pun akan terbangun melalui hati yang gembira. Kalau kita perhatikan, banyak kejahatan terjadi karena pelakunya memiliki hati yang pahit semenjak kecil. Begitu penting kita memiliki hati yang gembira. Tanpa memiliki hati yang gembira, pelan tapi pasti, kehancuran akan mulai menggerogoti kehidupan seseorang. Bahkan kita saja bisa lihat di hewan maupun tumbuhan. Jika stres, maka hidup hewan atau tumbuhan akan hancur. Kebahagiaan dunia sangat tidak bisa diandalkan. Coba bayangkan, jika kita hanya merasakan kegembiraan ketika segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan keinginan kita. Jika kita hanya merasakan kegembiraan ketika kita memiliki uang yang cukup, kesehatan yang baik, atau ketika kita meraih kesuksesan dalam karir kita. Namun, ketika situasi berubah dan keadaan tidak lagi sesuai dengan harapan kita, kegembiraan itu pasti hilang, yang otomatis pelan tapi pasti membuat kita hancur. Akan ada perasaan putus asa mendalam atau kesedihan hebat yang diakibatkan oleh hilangnya kebahagiaan. Sangat mengerikan jika kita hanya mengandalkan kebahagiaan dunia supaya bisa gembira. Hanya orang yang bersukacita sajalah yang meskipun mempunyai keadaan sulit tetapi mampu bangkit untuk meraih keberhasilan. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang sangat mengasihi kita dan mengerti akan keadaan umat manusia. Kita bisa tahu ini karena Tuhan Yesus telah berkata dalam Yohanes 15 ayat 9-11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Sukacita dalam Tuhan Yesus adalah kunci. Ketika kita memiliki hubungan pribadi yang dalam dengan Yesus Kristus, sukacita itu tidak bergantung pada situasi atau keadaan luar. Sukacita itu berasal dari hubungan kita dengan Tuhan yang terus mengalir dan memberikan kekuatan dan penghiburan dalam segala situasi. Sukacita dalam Tuhan Yesus adalah sukacita yang sempurna dan tidak tergantung pada situasi atau keadaan luar. Lalu apa rahasia sukacita dalam Tuhan Yesus yang membuat kita tetap bersukacita di tengah badai? Kata kuncinya ada di ucapan Tuhan Yesus yang berkata, "Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku." Maka kita harus kembali kepada Alkitab untuk mencari tahu apa sih perintah Tuhan yang bisa mendatangkan sukacita dalam hidup kita. Semuanya ini untuk kita turuti, agar kasih Tuhan bisa tinggal di dalam hati kita, supaya sukacita Tuhan Yesus ada di dalam kita dan sukacita kita menjadi penuh. Jadi berikut adalah 7 rahasia sukacita dalam Tuhan Yesus. Tetap bersukacita di tengah badai sekalipun. Rahasia 1. Mempergunakan pikiran dengan benar. Filipi 4 ayat 8 tertulis, "Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Kita tahu bahwa melalui kelima panca indera, baik mata untuk melihat, kuping untuk mendengar, kulit untuk menyentuh, hidung untuk mencium, dan lidah untuk merasakan, kita bisa mendapatkan informasi
yang mana semuanya akan kita proses dalam pikiran kita. Lewat ayat ini, kita telah mendapat rahasia pertama, bahwa kebahagiaan hidup kita itu tergantung dari cara kita menjaga kualitas pikiran kita. Mungkin mata kita sedang melihat buruk, tapi kita bisa berpikir bahwa itu baik. Mungkin kuping kita mendengar kata-kata kasar, tetapi kita bisa memilih untuk mendengar pesan positifnya. Mungkin lidah kita merasakan rasa pahit, tapi kita bisa mencari manisnya. Mungkin hidung kita mencium aroma tidak sedap, tetapi kita bisa mencari keharumannya. Mungkin kulit kita menyentuh hal yang kasar, tetapi kita bisa merasakan kelembutannya. Jadi, ayat ini mengajarkan kita untuk selalu mencari sisi positif yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam segala situasi. Meski kita mungkin menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, kita bisa memilih untuk fokus pada aspek positifnya dan belajar dari pengalaman tersebut. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, kita harus memikirkannya semuanya itu. Maka, berhati-hatilah saudara dalam menggunakan pikiran ini ketika sedang memproses informasi. Ubah segala sesuatu menjadi positif. Kalau perlu, semua kosa-kata negatif itu dibuang jauh-jauh. Apalagi jika tiba-tiba muncul gagasan yang salah yang keluar dari prinsip firman Tuhan muncul di kepala Anda, segera tengking dalam nama Tuhan Yesus. Mengenai pikiran, Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi, jika kita sedang mendambakan sesuatu, lalu berdoa, dan setelah selesai berdoa, selalu pikirkan kemungkinan terbaiknya. Jangan memikirkan kemungkinan terburuknya. Inilah bentuk kepercayaan. Jika pikiran Anda diisi keraguan atau negatif setelah berdoa, itu tandanya Anda tidak percaya. Jadi selama dan setelah berdoa, pikirkan bahwa Tuhan akan mengabulkan permintaan Anda. Inilah kepercayaan yang dimana sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, Anda akan menerimanya. Haleluya, puji Tuhan. Rahasia kedua, membuang segala bentuk sampah yang menumpuk di dalam hati kita. Efesus 4 ayat 31 tertulis, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Jadi Alkitab melalui ayat barusan sudah mencatat lengkap daftar sikap hati yang jika disimpan manusia akan membuat kehidupan apapun menjadi tidak bahagia. Sikap hati yang negatif dan merusak itu adalah kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah. Kepahitan adalah rasa sakit hati terhadap seseorang yang disimpan begitu lama. Orang dengan kepahitan itu seperti membawa beban berat yang tidak kelihatan di dalam hidupnya. Seiring berjalannya waktu, beban ini bisa menjadi semakin berat dan sangat menyiksa diri. Kegeraman adalah emosi marah yang muncul sebagai respon terhadap sesuatu yang kita anggap tidak adil atau merugikan. Pertikaian adalah konflik atau perbedaan pendapat yang berlarut-larut. Jika antara Anda tidak setuju dengan pendapat orang lain, maka akan ada pertikaian. Demikian juga sebaliknya. Fitnah adalah tindakan menyebar informasi yang tidak benar atau menyesatkan tentang seseorang atau sesuatu. Ini bisa merusak reputasi dan kepercayaan dan seringkali sulit untuk diperbaiki. Keempat hal ini, jika kita simpan dalam hati, akan membuat hidup kita tidak bahagia. Apa solusinya? Jika Anda memperhatikan keempat sampah hati ini, diakibatkan oleh kelakuan atau perbuatan orang lain. Sedangkan kalau pikiran negatif itu hasil dari pemikiran kita sendiri. Jadi solusinya ternyata tepat berada pada ayat selanjutnya, yaitu Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain,
penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat ini mengajarkan solusinya, yaitu kita harus memaafkan dan saling mengasihi kepada orang lain, karena Tuhan telah mengampuni kita, juga melalui Tuhan Yesus. Ini adalah soal respon kita. Dengan mempraktikkan kasih dan pengampunan sebagai respon, kita bisa meredakan kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah. Sejatinya ini semua demi kebahagiaan kita sendiri. Jadi jika Anda masih menyimpan sampah di dalam hati Anda, maka hidup Anda tidak bahagia. Namun, jika Anda membuangnya, maka sukacita Tuhan akan mengalir dalam hidup Anda. Sama seperti kisah Saul dan Daud, kalau kita baca dan analisa, ternyata di sepanjang kisah, Saul itu menyimpan sampah-sampah ini di dalam hatinya, sedangkan Daud tidak, menyimpannya dalam, malah menggantinya dengan kasih dan pengampunan. Kita tahu Saul akhirnya mati menggenaskan, sedangkan Daud menjadi raja. Maka segera buang segala kepahitan, kegeraman, pertikaian, dan fitnah dalam hidup kita, demi kebaikan diri kita ke depannya. Haleluya, amin. Rahasia 3. Bersyukur dan setia pada hal-hal kecil yang terjadi setiap hari di kehidupan kita. Matius 25 ayat 23 tertulis, "Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Dapat tanggung jawab untuk melakukan perkara besar akan menghadirkan kebahagiaan dalam hidup kita. Tetapi untuk kita dapat mendapatkan perkara besar dari Tuhan, kita harus setia dengan berbagai perkara kecil yang tepat saat ini ada di hidup kita. Jika kita hanya fokus bahwa baru bisa bahagia ketika sudah mendapatkan perkara besar, maka Anda tidak pernah bahagia. Kebahagiaan sebenarnya banyak terdapat pada berbagai perkara-perkara yang tampaknya kecil yang terjadi setiap hari di dalam kehidupan kita. Setiap hari, sebenarnya oleh Tuhan, kita telah diberikan tanggung jawab untuk mengelola perkara kecil dalam hidup kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dan terlena dengan kekhawatiran kita sendiri, sehingga kita melewatkan hal ini. Namun, jika kita sadar dan mau memilih untuk bersyukur dan setia pada hal-hal kecil ini, maka kita dapat menemukan kebahagiaan. Dalam Matius 25 ayat 23, kita belajar rahasia tentang pentingnya setia pada hal-hal kecil di dalam hidup kita. Ketika kita memikul tanggung jawab dalam hal-hal kecil ini, kita akan menunjukkan kesetiaan kita yang sejati. Ini adalah kunci untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar dari Tuhan di kemudian hari. Jadi, bagaimana kita bisa bersyukur dan setia pada hal-hal kecil dalam hidup kita setiap hari? Pertama, kita dapat memulainya dengan bersyukur untuk apa yang kita miliki sekarang. Kedua, kita dapat mencari kebaikan dalam setiap situasi, bahkan jika itu adalah hal kecil. Ketiga, kita dapat memperhatikan orang-orang di sekitar kita dan berusaha membantu mereka untuk juga mau bersyukur. Dan yang terakhir adalah memaksimalkan hal yang ada dengan segala kekuatan Anda. Jika Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, serahkan kepada Tuhan sisanya. Dengan bersyukur dan setia pada hal-hal kecil dalam hidup Anda setiap hari, kita dapat menemukan kebahagiaan dan bersiaplah, perkara besar akan datang di dalam hidup kita. Jadi, mari kita terus berusaha untuk menjadi orang yang baik dan setia pada hal-hal kecil di dalam hidup kita. Haleluya! Amin. Rahasia 4. Menantikan waktu Tuhan tiba dalam hidup kita. Mazmur 37 ayat 4-7. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Ayat ini memberikan pesan bahwa kita harus selalu bersukacita karena Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Bergembiralah karena Tuhan.
maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kita seringkali berpikir bahwa apa yang kita inginkan itu tidak akan dijawab Tuhan. Namun, dari ayat ini, kita diajarkan rahasia bahwa jika kita mau bersukacita karena Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi keinginan kita. Lalu, selanjutnya inilah yang harus kita lakukan, yaitu sesuai dengan lanjutan ayat di atas. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Dia akan bertindak. Jadi kita harus menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, lalu menunggu waktu Tuhan datang untuk bertindak bagi kita. Menantikan waktu Tuhan tiba di dalam hidup kita akan mendatangkan pengharapan. Kita sudah berusaha dan berdoa. Selanjutnya, kita harus bersukacita karena Tuhan akan menjawab keinginan kita. Ayat-ayat di Alkitab adalah firman Tuhan dan sudah teruji keabsahannya melalui rintangan sang waktu. Ada banyak kisah dalam kitab suci tentang orang-orang yang menantikan waktu Tuhan tiba di dalam hidup mereka. Seperti Yusuf dan Daud, kita dapat belajar dari kisah-kisah ini, lalu bersukacita sambil menantikan waktu Tuhan tiba dalam hidup kita. Haleluya, amin. Rahasia 5, mematuhi kehendak Tuhan. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ayat ini memberikan pesan rahasia kelima, bahwa jika kita mematuhi hukum Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan. Ini adalah sebuah prinsip yang sangat pasti. Jika kita mematuhi hukum Tuhan, kita akan merasakan kebahagiaan. Kita mungkin berpikir bahwa mematuhi kehendak Tuhan itu sulit dan membosankan. Namun ayat ini mengatakan bahwa pasti kita akan merasa bahagia jika kita mau melakukannya. Meneliti hukum Tuhan yang sempurna dan bertekun di dalamnya berarti kita harus mempelajari firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab, lalu mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mematuhi kehendak Tuhan dapat memberikan perasaan damai dan sukacita. Karena peraturan yang Tuhan berikan itu membawa kita kepada hidup yang sesungguhnya. Tuhan adalah Sang Pencipta kita, maka Tuhan paling tahu apa yang terbaik untuk kita, dan semuanya itu tercermin dari peraturan-peraturan yang Tuhan berikan. Seperti Tuhan bilang kita harus punya belas kasihan, yaitu kita secara sadar menggunakan kemampuan kita untuk melepaskan sebagian penderitaan yang dialami oleh orang lain. Misal, jika orang lain kita lihat ada yang lagi menderita karena lapar, lalu kita memberikan makanan, maka itu adalah tindakan belas kasihan yang diperintahkan untuk kita lakukan, dan lain-lain. Jika setiap orang melakukannya, maka kita pun akan mendapatkan belas kasihan orang ketika menderita. Ingat bahwa sehelai rambut jatuh itu atas seizin Tuhan. Maka Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Dia akan melihat apa yang kita lakukan dan membalasnya dengan kebaikan lain. Mungkin kita tidak menerima balasan dari orang yang kita tolong, tetapi Tuhan bisa membuat kita menerima balasan kebaikan dari siapa saja. Kuasa Tuhan tidak terbatas. Jika kita melihat kisah Daniel, kita dapat melihat bagaimana hidup dia begitu hebat hanya karena mau menuruti firman Tuhan. Bahkan ketika di kandang singa, Tuhan mampu menjinakkan singa yang buas itu. Maka untuk mendapatkan sukacita, mari kita mempelajari dan mematuhi hukum Tuhan yang sempurna ini. Haleluya, amin. Rahasia 6, mengundang hadirat Tuhan. Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Di ayat ini kita mendapatkan rahasia bahwa hadirat Tuhan akan membawa sukacita dan nikmat senantiasa. Jika Anda ingin sukacita, maka Anda harus mengundang hadirat Tuhan. Anda mungkin berpikir bahwa hadirat Tuhan hanya dapat dirasakan di tempat ibadah atau gereja. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah hadirat Tuhan dapat kita rasakan di mana saja.
Untuk mengundang hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita perlu mempelajari firman Tuhan dan berdoa dengan tekun. Lewat pujian dan penyembahan kita dan doa yang tulus, kita bisa mengundang hadirat Tuhan turun atas hidup kita. Karena sesungguhnya Roh Kudus telah ada di dalam diri setiap manusia yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Ketika hadirat Tuhan turun atas kita, maka sukacita dan nikmat akan kita rasakan. Bahkan kita bisa sama seperti Daud yang menari ketika hadirat Tuhan turun. Itulah bentuk ekspresi sukacita yang dirasakan oleh Daud ketika Roh Allah turun atasnya sampai Daud menari. Jangan ditanya keadaan hati orang yang bersukacita sampai menari. Artinya sangat bersukacita. Haleluya. Amin. Rahasia 7. Memperdalam hubungan dengan Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah rahasia terakhir, sekaligus menjadi rahasia terbesar yang menjadi kunci kesuksesan kita sebagai manusia dalam menjalani hidup yang penuh sukacita. Rahasia itu adalah kita harus selalu terhubung dengan Tuhan Yesus. Kita harus bagaikan ranting-ranting yang terhubung dengan pokok anggur yang adalah Tuhan Yesus, agar kita bisa berbuah. Dalam hal ini, berbuah adalah lambang kesuksesan. Pada dasarnya, Tuhan sangat mengasihi kita. Tidak peduli apapun kondisi yang kita punya, berlumur dosa, tidak baik, masih jahat, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan ingin kita sedikit demi sedikit menjadi sama seperti Tuhan Yesus. Agar kita bisa memiliki hati seperti Tuhan Yesus yang penuh sukacita, bahkan melakukan perkara besar dalam hidup ini. Tuhan mengasihi kita dan ingin kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Salah besar jika kita berpikir bahwa kita dapat mencapai kesuksesan dan kebahagiaan tanpa Tuhan Yesus. Karena pada dasarnya, di dunia ini, terdapat 5 bidang kehidupan, yaitu kesehatan, hubungan, karir, pendidikan, dan keuangan, yang mana jika salah satu dari bidang ini mengalami masalah atau guncangan, maka manusia akan menderita. Hanya dengan pertolongan Tuhan, kita akan selalu dapat mengatasi berbagai guncangan itu. Jadi benarlah ayat ini yang mengatakan bahwa hanya dengan terhubung dengan Tuhan Yesus sajalah kita dapat berbuah banyak, alias meraih kesuksesan dalam kelima bidang itu. Untuk memperdalam hubungan dengan Tuhan Yesus atau melekat sebagai ranting, kita perlu membaca firman Tuhan untuk mengetahui apa sih isi hati Tuhan Yesus. Dan setelah mengetahui isi hati Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus memiliki hati yang mau mengampuni, hati yang penuh belas kasihan, hati yang selalu ingin menyembah, hati yang jujur, terutama hati yang bersukacita, dan lain-lain, kita harus berdoa, meminta agar kita mampu memiliki hati dan melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus punya. Memperdalam hubungan dengan Tuhan Yesus dapat memberikan perasaan kedamaian, sukacita, dan kebahagiaan yang mendalam. Kita akan merasakan apa yang dirasakan oleh para rasul, para bapak gereja mula-mula, dan orang suci lainnya yang walaupun menderita, tapi berkat memiliki hubungan dekat dengan Tuhan Yesus, maka beliau-beliau mampu tetap bersukacita dan sukses melaksanakan tugasnya di dalam hidup. Seperti yang Paulus katakan dalam Filipi 4 ayat 12-13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sukacita dan kekuatan yang didapat untuk menanggung segala perkara ketika memiliki hubungan dengan Tuhan dapat juga digunakan sebagai kesaksian kita terhadap orang-orang lain yang belum percaya. Luar biasa, orang akan melihat kuasa sukacita Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya, amin. Sebagai penutup, apa perbedaan antara sukacita yang berasal dari hubungan dengan Tuhan dan kebahagiaan yang berasal dari pencapaian atau kesuksesan pribadi?
Sukacita dari hubungan dengan Tuhan adalah seperti hujan di musim kemarau, selalu memberikan ketenangan dan kedamaian yang luar biasa. Kebahagiaan dari kesuksesan pribadi sebaliknya adalah seperti sinar matahari di pagi hari, cerah dan menyenangkan, namun bisa lenyap ketika malam tiba. Maka penting untuk melaksanakan perintah Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari sukacita dari Tuhan terlebih dahulu sebagai jaminan akan kebahagiaan dunia. Haleluya, amin. Jika berkenan, berikanlah like, share, dan subscribe. Tuliskan pertanyaan Anda di kolom komen untuk bagian yang tidak dimengerti atau yang ingin didoakan atau ingin bertanya lebih jauh. Saya akan membalasnya. Terima kasih, saudara semua. Tuhan Yesus memberkati.